Halo semua, kembali lagi di podcast Abal-Abal. Saya Hengki Darman Putra sebagai host di sini telah mengundang salah satu narasumber, Ivan Heriani. Halo Kak, gimana nih? Baik Kak, gimana? Udah siap gak nih podcastnya kita? Jelas ya dong Kak. Tapi udah tahu gak nih tema kita bakal apa hari ini? Belum tahu sih Kak, kira-kira kita akan bahas apa ya? Wah, pembahasannya seru sih. Lagi hype-hype-nya tentang pembangunan tol. Waduh, kok menegangkan sekali ya kedengarannya. Wah, kenapa tuh kok menegangkan? Soalnya tema kali ini sedikit menyerimpit terkait dengan pemerintah gitu sih. Oh ya udah, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja ya Kak. Oke. Menurut Kakak, pembangunan tol ini menguntungkan gak bagi masyarakat menengah ke bawah? Kalau menurut saya sih Kak, tidak begitu menguntungkan untuk masyarakat ke bawah. Karena untuk memasuki tol harus membiayai biaya lebih dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4 aja. Kita pasti tahu susahnya masyarakat menengah ke bawah untuk membeli kendaraan roda 4. Tetapi ada juga hal yang menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki kendaraan roda 4 karena tol mampu membantu masyarakat untuk mudik karena tidak mengeluarkan biaya yang besar dibandingkan beli tiket pesawat dan lainnya sih Kak. Wah, lengkap ya jawabannya. Kalau gitu, nih Kak, apa keuntungan dan kerugian dari tol ini secara keseluruhan tanpa melihat kesejahteraan masyarakat? Kalau ngomongin keuntungan dan kerugiannya, pembangunan jalan tol ini memiliki keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan. Jadi kita mulai dari keuntungannya dulu ya. Jadi keuntungan itu ada meningkatkan konektivitas, peningkatan mobilitas, pengurangan biaya perjalanan, diversifikasi transportasi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Wah, kayaknya seru tuh untuk dibahas Kak. Bisa nggak dijelasin satu-satu? Baik, oke. Saya mulai dari peningkatan konektivitas. Jadi pembangunan jalan tol dapat meningkatkan konektivitas antar kota daerah dan wilayah yang berbeda. Ini memungkinkan pergerakan barang dan orang menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang kedua itu ada peningkatan mobilitas. Jalan tol dapat mempercepat waktu perjalanan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan mobilitas penduduk. Ini dapat berdampak positif bagi sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan sektor lainnya. Dan yang ketiga ada pengurangan biaya perjalanan. Dengan jalan tol yang lebih efisien, penggunaan jalan dapat menghemat waktu perjalanan dan biaya bahan bakar. Ini dapat mengurangi biaya operasional bagi penggunaan jalan dan perusahaan logistik. Dan yang keempat ada diversifikasi transportasi. Jadi dengan adanya jalan tol, ada alternatif transportasi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalan biasa. Dan yang terakhir itu tadi ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terhubung oleh jalan tol. Aksesibilitas yang lebih baik dapat menarik bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Wah, lengkap ya jawabannya. Haus gak nih Kak? Waduh, sangat haus sih Kak. Ayo, diminum dulu Kak. Oke Kak. Wah, segar kali Kak. Ya, enak kan? Ya, bener. Udah siap lanjut gak nih? Siap dong Kak. Jelas. Oke, jelasin lagi dong yang kerugiannya apa aja. Untuk yang kerugian. Jadi untuk yang kerugian itu ada biaya pembangunan, dampak lingkungan, meningkatkan kemacetan lokal, tidak terjangkau bagi beberapa orang, dan pemeliharaan dan operasional. Boleh dijelasin nggak satu-satu tuh Kak? Jadi untuk penjelasannya kita mulai dari biaya pembangunan dulu. Jadi biaya pembangunan adalah pembangunan jalan tol membutuhkan investasi yang besar dari pemerintah atau investor swasta. Biaya pembangunan termasuk akuisisi lahan dan konstruksi dapat sangat tinggi dan memerlukan waktu yang lama untuk pengembalian investasi. Yang kedua ada dampak lingkungan. Pembangunan jalan tol dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Proses pembangunan dapat mengganggu ekosistem alami, menghilangkan lahan pertanian, dan merusak habitat satwa liar. Jadi selain itu, polusi udara dan suara dari lalu lintas jalan tol juga dapat menjadi masalah. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan kemacetan lokal. Jadi meskipun jalan tol dapat mengurangi kemacetan di jalan utama, mereka juga dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas lokal di daerah sekitarnya. Ini dapat membebani jalan lokal dan menimbulkan kemacetan baru di tempat lain. Yang keempat itu tidak terjangkau lagi beberapa orang. Tol biasanya mengenakan tarif atau biaya tertentu untuk penggunaan. Ini dapat membuat akses terbatas bagi sebagian orang, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Hal ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir nih, pemeliharaan operasional. Jadi, jalan tol membutuhkan pemeliharaan dan biaya operasional yang berkelanjutan. Penggunaan jalan mungkin perlu membayar tarif tol secara berkala dan pemerintah ataupun operator.
Kayak gitu sih penjelasan dari kerugian dan keuntungan dari pembangunan jalan tol. Wah, kalau dapat saya simpulkan berarti ini Kak, keuntungannya itu selalu menuju ke waktu dan biaya berarti Kak. Benar Kalau sekali. kerugiannya selalu menunjukkan ke dampak lingkungan atau biaya pembangunan lainnya.